Mari kita mulai dengan membuka mata kita lebih lebar. Kesulitan belajar spesifik, atau yang sering disingkat KBS, bukanlah tanda kemalasan atau kurangnya kecerdasan. Ini adalah sebuah kondisi neurologis, artinya ada perbedaan dalam cara kerja otak seseorang dalam memproses informasi tertentu. Bayangkan otak kita seperti sebuah komputer yang sangat canggih. Pada individu dengan KBS, ada beberapa kabel atau program yang terhubung dengan cara yang unik. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam tugas-tugas spesifik seperti membaca, menulis, atau berhitung, meskipun mereka memiliki kecerdasan yang rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Memahami ini adalah langkah pertama yang krusial bagi kita semua. Seringkali, anak-anak dengan KBS dicap sebagai pemalas, tidak berusaha, atau bodoh. Stigma ini sangat menyakitkan dan sama sekali tidak benar. Mereka berusaha, bahkan seringkali berusaha 2 kali lebih keras dibandingkan teman-temannya, hanya untuk mencapai hasil yang sama. Kesulitan yang mereka hadapi itu nyata, dan berasal dari dalam otak mereka, bukan karena kurangnya kemauan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua, guru, dan masyarakat, untuk mengubah cara pandang kita. Kita perlu melihat melampaui kesulitan yang tampak di permukaan dan mengenali potensi luar biasa yang tersembunyi di baliknya, yang menunggu untuk ditemukan dan diasah dengan cara yang tepat. Memahami KBS bukan hanya tentang mengetahui definisinya, tetapi juga tentang membangun empati. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif. Ketika kita paham bahwa seorang anak kesulitan membaca bukan karena ia tidak mau, tetapi karena otaknya memproses huruf dengan cara berbeda, maka pendekatan kita akan berubah. Kita tidak lagi akan memaksanya dengan cara yang sama berulang kali, melainkan mencari strategi alternatif yang sesuai dengan cara belajarnya yang unik. Pemahaman ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia kita, memungkinkan kita untuk berjalan bersama mereka dalam perjalanan pendidikan mereka. Pada akhirnya, pentingnya memahami KBS terletak pada dampaknya terhadap masa depan seorang anak. Tanpa pemahaman dan dukungan yang tepat, anak-anak ini bisa kehilangan kepercayaan diri, merasa cemas, dan bahkan menyerah pada pendidikan mereka. Namun dengan pemahaman yang benar, kita dapat membuka pintu bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Mereka bisa belajar dengan cara yang berbeda, menggunakan kekuatan mereka untuk mengatasi kelemahan, dan tumbuh menjadi individu yang tangguh, kreatif, dan percaya diri. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dalam konteks ini, pengetahuan kita adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas yang dimiliki setiap anak dengan kesulitan belajar spesifik. Mari kita bedah satu persatu 3 serangkai kesulitan belajar spesifik ini. Pertama, ada disleksia, yang seringkali menjadi yang paling dikenal. Disleksia adalah kesulitan spesifik dalam membaca. Ini bukan berarti mereka tidak bisa melihat huruf, mata mereka berfungsi dengan baik. Masalahnya terletak pada bagaimana otak memproses simbol-simbol tersebut. Mereka mungkin kesulitan mengenali hubungan antara huruf dan bunyi, sering tertukar antara huruf yang bentuknya mirip seperti B dan D, membaca kata dengan lambat, atau kesulitan memahami isi dari bacaan yang baru saja mereka selesaikan. Ini seperti mencoba membaca sebuah buku di mana huruf-hurufnya terus menari atau melompat-lompat di halaman. Selanjutnya adalah dysgraphia, yang merupakan kesulitan spesifik dalam menulis. Ini lebih dari sekadar tulisan tangan yang jelek. Anak dengan dysgraphia mungkin mengalami kesulitan dalam memegang pensil dengan benar, mengatur spasi antar kata dan huruf, serta menuangkan ide ke dalam tulisan secara terstruktur. Mereka mungkin tahu persis apa yang ingin mereka katakan, tetapi ketika mencoba menuliskannya, kalimatnya menjadi tidak teratur, ejaannya kacau, dan tata bahasanya berantakan. Bayangkan pikiran Anda penuh dengan ide-ide cemerlang, tetapi tangan Anda seolah tidak mau bekerja sama untuk menuliskannya di atas kertas. Ini adalah frustrasi yang mereka hadapi setiap hari. Terakhir, ada diskalkulia, yang merupakan kesulitan spesifik dalam memahami konsep angka dan matematika. Ini sering disebut sebagai disleksia matematika. Mereka yang mengalami diskalkulia mungkin kesulitan memahami konsep dasar seperti lebih besar atau lebih kecil, mengurutkan angka, atau mengingat fakta-fakta matematika sederhana seperti tabel perkalian. Mereka juga bisa kesulitan dalam memahami konsep waktu, mengelola uang, atau membaca grafik dan peta. Bagi mereka, angka-angka bisa terasa seperti bahasa asing yang tidak memiliki makna,
membuat tugas sehari-hari yang melibatkan perhitungan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar dan membingungkan. Penting untuk diingat bahwa ketiga kondisi ini bisa terjadi secara terpisah. Namun tidak jarang seseorang bisa mengalami lebih dari satu jenis kesulitan belajar. Seorang anak mungkin mengalami disleksia dan disgrafia secara bersamaan, membuatnya sangat sulit untuk mengikuti pelajaran di sekolah yang sangat bergantung pada kemampuan membaca dan menulis. Mengenali gejala spesifik dari masing-masing kondisi ini adalah langkah awal yang penting. Dengan mengetahui secara persis di mana letak kesulitannya, kita bisa memberikan bantuan yang lebih terarah dan efektif sesuai dengan kebutuhan unik setiap individu yang menghadapinya. Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul adalah, mengapa anak saya mengalami ini? Jawabannya kompleks dan melibatkan interaksi dari beberapa faktor. Pertama dan yang paling signifikan adalah faktor genetik. Kesulitan belajar spesifik cenderung menurun dalam keluarga. Jika seorang ayah atau ibu memiliki disleksia, kemungkinan anak mereka untuk juga memiliki disleksia menjadi lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya komponen warisan genetik yang memengaruhi perkembangan area-area tertentu di otak, yang bertanggung jawab untuk membaca, menulis, atau berhitung. Ini bukanlah kesalahan siapapun. Ini adalah bagian dari warisan biologis, sama seperti kita mewarisi warna mata atau tinggi badan dari orang tua kita. Dari sisi otak, penelitian dengan teknologi pencitraan seperti fMRI telah menunjukkan adanya perbedaan struktural dan fungsional pada otak individu dengan KBS. Misalnya, pada individu dengan disleksia, seringkali ditemukan perbedaan pada area otak bagian kiri yang sangat penting untuk pemrosesan bahasa. Otak mereka mungkin menggunakan jalur yang berbeda, yang kurang efisien, untuk melakukan tugas membaca. Ini bukan berarti otak mereka rusak, melainkan hanya terhubung dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini menjelaskan mengapa metode pengajaran konvensional seringkali tidak efektif bagi mereka. Mereka membutuhkan pendekatan yang dapat merangsang dan membangun jalur-jalur alternatif di otak mereka. Meskipun genetik dan struktur otak memegang peranan utama, faktor lingkungan juga turut memberikan pengaruh, terutama dalam bagaimana kesulitan ini muncul dan ditangani. Lingkungan di sini bukan berarti penyebab, melainkan faktor yang bisa memperburuk atau justru membantu. Lingkungan rumah yang tidak kaya akan stimulasi literasi sejak dini, atau metode pengajaran di sekolah yang tidak fleksibel, dan hanya mengenal satu cara, dapat membuat gejala KBS menjadi lebih parah. Sebaliknya, lingkungan yang positif, di mana anak mendapatkan dukungan emosional, stimulasi yang tepat, dan intervensi dini, dapat secara signifikan membantu mereka mengatasi tantangan dan mengurangi dampak negatif dari kondisi ini. Jadi kesulitan belajar spesifik bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal. Ini adalah hasil dari interaksi rumit antara kecenderungan genetik yang diwarisi, yang kemudian membentuk cara otak berkembang dan berfungsi, serta bagaimana lingkungan merespons dan berinteraksi dengan individu tersebut. Memahami interaksi ini membantu kita untuk tidak menyalahkan anak, orang tua, atau guru. Sebaliknya, ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, menciptakan lingkungan belajar yang paling mendukung, memberikan intervensi yang berbasis bukti ilmiah, dan membangun sistem dukungan yang kokoh untuk membantu setiap anak mencapai potensi penuh mereka. Gejala kesulitan belajar spesifik seringkali sudah bisa diamati sejak usia dini, bahkan sebelum anak masuk sekolah formal. Pada anak usia prasekolah, tanda-tanda awal disleksia mungkin termasuk keterlambatan dalam berbicara, kesulitan mempelajari sajak atau lagu anak-anak, atau kesulitan dalam mengenali dan menuliskan nama sendiri. Untuk disgrafia, gejalanya bisa berupa cara memegang krayon yang aneh, atau keengganan untuk melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai. Sementara itu, tanda awal diskalkulia bisa jadi kesulitan dalam belajar berhitung sederhana, mengenali pola, atau mengurutkan benda berdasarkan ukuran. Mengenali bendera-bendera merah ini sejak awal sangatlah penting. Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, gejala-gejala ini menjadi lebih jelas dan nyata karena tuntutan akademik yang meningkat. Anak dengan disleksia akan terlihat sangat kesulitan saat belajar membaca, sering menebak kata berdasarkan gambar jahat, dan menghindari tugas membaca dengan suara keras di depan kelas. Anak dengan disgrafia akan menghasilkan tulisan yang sulit dibaca, dengan ukuran huruf tidak konsisten, dan sering mengeluh tangannya sakit saat menulis.
Anak dengan diskalkulia akan tertinggal jauh dalam pelajaran matematika, kesulitan memahami instruksi bertahap, dan seringkali merasa cemas setiap kali pelajaran berhitung dimulai. Di tahap inilah frustrasi mulai menumpuk, baik bagi anak maupun orang tua. Memasuki masa remaja dan dewasa, kesulitan ini tidak menghilang begitu saja, tetapi bentuknya bisa berubah. Seorang remaja dengan disleksia mungkin sudah bisa membaca, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat dan membutuhkan usaha ekstra sehingga sulit untuk menyelesaikan tugas membaca yang panjang. Orang dewasa dengan disgrafia mungkin lebih memilih mengetik daripada menulis tangan, dan kesulitan dalam menyusun email atau laporan yang terstruktur. Sementara itu, orang dewasa dengan diskalkulia mungkin terus-menerus kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi, menghitung tip di restoran, atau memperkirakan waktu perjalanan. Mereka seringkali mengembangkan strategi kompensasi untuk menyembunyikan kesulitan mereka dari orang lain. Penting untuk dipahami bahwa perjalanan ini sangat individual. Tingkat keparahan dan manifestasi gejala bisa sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Beberapa individu dengan dukungan yang kuat dan intervensi yang tepat mungkin dapat mengatasi sebagian besar tantangan mereka, sementara yang lain mungkin terus berjuang dengan aspek tertentu sepanjang hidup mereka. Contoh nyata ini menunjukkan bahwa KBS bukanlah masalah masa kecil yang akan hilang seiring waktu. Ini adalah kondisi seumur hidup yang memerlukan pemahaman, strategi, dan dukungan yang berkelanjutan di setiap tahap kehidupan, dari rank class of Gaudinism. Ada satu pesan yang harus kita gaungkan sekeras mungkin. Jangan menunggu. Menunda penanganan dengan harapan akan mengejar ketertinggalan dengan sendirinya adalah sebuah kesalahan besar yang bisa berakibat fatal bagi perkembangan akademis dan emosional anak. Semakin dini kesulitan belajar spesifik terdeteksi, semakin cepat intervensi yang tepat dapat diberikan. Otak anak, terutama di usia dini, memiliki plastisitas yang luar biasa, artinya lebih mudah untuk membentuk jalur saraf baru. Intervensi yang diberikan pada usia 5 atau 6 tahun akan jauh lebih efektif daripada intervensi yang baru dimulai pada usia 12 tahun. Ketika kesenjangan belajar sudah semakin lebar dan rasa frustrasi sudah mengakar. Deteksi dini adalah langkah pertama. Ini membutuhkan kerjasama yang erat antara orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang paling mengenal anak mereka, yang melihat tanda-tanda awal di rumah. Guru adalah profesional yang melihat anak dalam konteks akademis dan dapat membandingkan perkembangannya dengan teman-teman sebayanya. Ketika ada kecurigaan, jangan ragu untuk mencari penilaian profesional dari psikolog atau spesialis pendidikan. Penilaian formal ini bukan untuk memberi label pada anak, melainkan untuk memahami profil belajar mereka secara mendalam, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, dan memberikan rekomendasi yang spesifik dan terarah untuk membantu mereka. Setelah deteksi dilakukan, intervensi dini harus segera menyusul. Intervensi ini bukanlah sekadar les tambahan biasa. Ini adalah pengajaran terstruktur, sistematis, dan eksplisit yang dirancang khusus untuk mengatasi kesulitan inti dari KBS. Misalnya, untuk disleksia, intervensi harus fokus pada kesadaran fonologis, yaitu kemampuan untuk mendengar dan memanipulasi bunyi dalam kata. Untuk diskalkulia, fokusnya adalah pada pemahaman konsep jumlah yang konkret sebelum beralih ke simbol abstrak. Intervensi dini yang efektif dapat mencegah kegagalan akademis di kemudian hari dan membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya, memberikan anak alat yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dampak dari menunda-nunda sangatlah merusak. Setiap hari di sekolah, anak yang tidak mendapatkan bantuan yang tepat akan mengalami kegagalan berulang kali. Kegagalan ini akan menggerogoti kepercayaan diri mereka, membuat mereka merasa bodoh dan berbeda. Mereka mulai mengembangkan kecemasan terhadap sekolah dan strategi menghindar, seperti berpura-pura sakit. Pada akhirnya, ini bukan lagi hanya masalah akademis, tetapi sudah menjadi masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, bertindak cepat adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab terbesar kita. Deteksi dan intervensi dini adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk depan anak. Salah satu metode pengajaran yang paling efektif untuk individu dengan kesulitan belajar spesifik adalah pendekatan multisensori. Apa artinya ini? Sederhananya, ini adalah metode belajar yang melibatkan penggunaan lebih dari satu indera secara bersamaan, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan gerakan.
Jadi, daripada hanya melihat huruf di buku atau mendengar guru mengucapkannya, anak diajak untuk merasakan bentuk huruf tersebut. Misalnya, mereka bisa menjiplak huruf yang terbuat dari amplas, atau membentuk huruf dengan tubuh mereka. Pendekatan ini benar-benar membantu memperkuat koneksi di otak, dengan menciptakan beberapa jalur untuk informasi yang sama. Untuk disleksia, metode multisensori seperti Orton Gillingham sangatlah terkenal. Anak belajar hubungan antara huruf dan bunyi secara eksplisit dan sistematis. Mereka mungkin melihat huruf A, mengucapkannya, dan menuliskannya di udara, atau di atas nampan berisi pasir secara bersamaan. Untuk diskalkulia, pendekatan ini berarti menggunakan benda-benda konkret seperti balok, kancing, atau sempoa, untuk memahami konsep jumlah, sebelum beralih ke angka di atas kertas. Untuk disgrafia, anak bisa berlatih membentuk huruf menggunakan tanah liat atau adonan untuk memperkuat memori otot di tangan mereka. Metode ini membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, menarik, dan lebih mudah diingat. Selain terapi multisensori, kita hidup di era di mana teknologi bantu dapat menjadi penyelamat. Teknologi ini bukan untuk membuat anak menjadi malas, tetapi untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan mereka dan tuntutan tugas. Untuk anak dengan disleksia, perangkat lunak text-to-speech dapat membacakan teks di layar komputer, memungkinkan mereka mengakses informasi tanpa terhambat oleh kesulitan membaca. Aplikasi speech-to-text memungkinkan anak dengan disgrafia untuk mendiktekan ide-ide mereka, sehingga mereka bisa fokus pada konten tanpa frustrasi dengan proses menulis fisik. Kalkulator atau aplikasi matematika visual bisa sangat membantu bagi mereka yang mengalami diskalkulia. Kombinasi antara metode pengajaran multisensori yang solid dan pemanfaatan teknologi bantu yang cerdas dapat mengubah permainan secara total. Terapi multisensori membangun keterampilan dasar dari bawah ke atas, memperkuat fondasi di otak. Sementara itu, teknologi bantu memberikan dukungan praktis untuk tugas-tugas sehari-hari, memungkinkan anak untuk berpartisipasi penuh di kelas dan mengerjakan tugas mereka dengan lebih mandiri. Ini memberikan mereka kesempatan yang setara untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan pahami. Mengadopsi kedua alat ini adalah langkah strategis untuk memberdayakan anak dan membantu mereka menavigasi dunia akademis dengan lebih percaya diri dan sukses. Keberhasilan seorang anak dengan kesulitan belajar spesifik tidak hanya bergantung pada terapi atau teknologi, tetapi pada kekuatan ekosistem pendukung di sekelilingnya. Ekosistem ini memiliki 3 pilar utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita mulai dari keluarga, yang merupakan fondasi dari segalanya. Peran orang tua adalah menjadi advokat utama bagi anak mereka. Ini berarti tidak hanya memberikan cinta dan dukungan emosional, tetapi juga secara aktif mencari informasi, memahami hak-hak anak di sekolah, dan bekerja sama dengan para profesional. Di rumah, ciptakan suasana yang aman di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, dan fokuslah pada kekuatan dan minat anak, bukan hanya pada kesulitannya. Pilar kedua adalah sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang inklusif, bukan tempat yang menakutkan. Ini membutuhkan komitmen dari para guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan pelatihan tentang KBS. Guru perlu belajar bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda awal, menerapkan strategi pengajaran yang berbeda di dalam kelas, dan memberikan akomodasi yang wajar, seperti memberikan waktu tambahan untuk ujian, atau memperbolehkan penggunaan laptop. Komunikasi yang terbuka dan teratur antara guru dan orang tua sangatlah penting. Ketika sekolah dan rumah bekerja sebagai satu tim, dengan tujuan yang sama, anak akan merasakan dukungan yang konsisten dan kuat dari kedua sisi. Pilar ketiga, yang seringkali terabaikan, adalah masyarakat. Kesadaran dan penerimaan masyarakat luas memainkan peran penting dalam mengurangi stigma yang melekat pada KBS. Ketika tokoh publik, pengusaha sukses, atau seniman terkenal berani berbicara tentang pengalaman mereka dengan disleksia, itu mengirimkan pesan yang kuat kepada anak-anak bahwa mereka tidak sendirian dan mereka juga bisa sukses. Program-program komunitas, perpustakaan yang menyediakan buku audio, atau kampanye kesadaran publik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah disleksia. Masyarakat yang teredukasi akan lebih berempati dan cenderung menawarkan bantuan daripada melontarkan penghakiman. Ketika ketiga pilar ini, keluarga yang suportif, sekolah yang responsif, dan masyarakat yang peduli, bekerja secara sinergis, mereka menciptakan sebuah jaring pengaman yang kokoh bagi anak.
Anak tidak lagi merasa terisolasi dalam perjuangannya. Mereka tahu bahwa ada orang-orang di sekitar mereka yang memahami, percaya pada mereka, dan siap membantu mereka di setiap langkah. Ekosistem pendukung yang holistik inilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah seorang anak dengan KBS akan layu karena frustrasi atau akan berkembang dan mekar sesuai dengan potensi unik yang mereka miliki sejak lahir. Kita tidak bisa hanya fokus pada kesulitan akademis dan mengabaikan luka yang tak terlihat di dalam hati. Dampak psikologis dari kesulitan belajar spesifik bisa sangat mendalam. Bayangkan setiap hari datang ke sekolah dan merasa seperti Anda adalah satu-satunya orang yang tidak mengerti. Perasaan gagal yang terus-menerus ini dapat menyebabkan tingkat kecemasan yang tinggi, terutama saat menghadapi tugas membaca atau ujian matematika. Anak mungkin juga mengembangkan fobia sekolah atau keluhan fisik seperti sakit perut atau sakit kepala yang sebenarnya bersumber dari stres. Menjaga kesehatan mental mereka sama pentingnya dengan membantu mereka belajar membaca. Rendah diri adalah musuh besar lainnya. Ketika anak terus-menerus membandingkan diri mereka dengan teman-teman sebayanya yang tampaknya belajar dengan begitu mudah, mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka. Mereka mulai berpikir, aku bodoh, atau aku tidak akan pernah bisa. Keyakinan negatif ini bisa menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya, di mana mereka berhenti mencoba karena mereka sudah yakin akan gagal. Membangun kembali rasa percaya diri yang terkikis ini adalah tugas yang sangat penting. Kita harus secara aktif membantu mereka mengubah narasi negatif di kepala mereka menjadi narasi yang lebih positif dan penuh harapan. Lalu, bagaimana kita bisa membantu mereka? Pertama, pisahkan identitas anak dari kesulitannya. Selalu tekankan bahwa disleksi atau diskalkulia adalah sesuatu yang mereka miliki, bukan siapa mereka sebenarnya. Katakan pada mereka, kamu adalah anak yang kreatif, baik hati, dan lucu, yang kebetulan mengalami kesulitan dalam membaca. Kedua, fokus dan rayakan kekuatan mereka. Mungkin mereka sangat jago dalam olahraga, seni, musik, atau merakit sesuatu. Berikan mereka banyak kesempatan untuk bersinar di area-area tersebut. Kesuksesan di satu bidang dapat membangun kepercayaan diri yang kemudian bisa mereka bawa untuk menghadapi tantangan di bidang lain. Selain itu, penting untuk mengajarkan mereka tentang konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ajarkan bahwa otak itu seperti otot, bisa dilatih dan menjadi lebih kuat dengan usaha dan strategi yang tepat. Bantu mereka melihat setiap tantangan bukan sebagai tembok yang tidak bisa ditembus, tetapi sebagai rintangan yang bisa diatasi. Berikan pujian untuk usaha dan ketekunan mereka, bukan hanya untuk hasil akhirnya. Dengan membekali mereka dengan ketangguhan emosional dan rasa percaya diri yang kuat, kita tidak hanya membantu mereka bertahan di sekolah, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan dengan kepala tegak. Sebagai penutup, mari kita tegaskan satu hal yang paling penting. Memiliki kesulitan belajar spesifik bukanlah sebuah vonis akhir. Ini bukanlah penghalang yang akan menghentikan seseorang untuk mencapai impian mereka. Sebaliknya, ini adalah sebuah karakteristik yang membuat cara mereka melihat dan berinteraksi dengan dunia menjadi unik. Sejarah telah membuktikan hal ini berulang kali. Banyak sekali individu yang sangat sukses dan brilian di berbagai bidang, mulai dari pengusaha seperti Richard Branson, sutradara film seperti Steven Spielberg, hingga ilmuwan seperti Albert Einstein, yang diketahui memiliki disleksia. Mereka adalah bukti nyata bahwa cara berpikir yang berbeda bisa menjadi sebuah kekuatan super. Perjalanan yang mereka lalui memang tidak mudah. Mereka seringkali harus bekerja lebih keras, menemukan strategi belajar yang tidak konvensional, dan mengembangkan tingkat ketekunan yang luar biasa. Namun, justru perjuangan inilah yang seringkali menempa karakter mereka. Mereka belajar cara memecahkan masalah secara kreatif, berpikir di luar kotak, dan memiliki empati yang mendalam terhadap orang lain yang juga berjuang. Keterampilan ini, ketangguhan, kreativitas, dan empati, adalah aset yang sangat berharga di dunia nyata. Seringkali lebih berharga daripada kemampuan untuk mengeja dengan sempurna, atau menghitung dengan cepat tanpa kalkulator. Mereka belajar untuk fokus pada gambaran besar. Kunci kesuksesan mereka terletak pada dua hal, dukungan yang tepat, dan penemuan strategi yang sesuai. Mereka beruntung memiliki orang-orang di sekitar mereka, orang tua, guru, atau mentor,
yang percaya pada potensi mereka dan membantu mereka menemukan cara untuk belajar. Mereka juga belajar untuk memahami diri mereka sendiri, mengenali kekuatan mereka, dan menggunakan alat bantu yang tersedia untuk mengatasi kelemahan mereka. Pesan ini harus kita sampaikan kepada setiap anak dengan KBS. Kamu bisa berhasil. Kamu hanya perlu menemukan caramu sendiri, dan kami akan ada di sini untuk membantumu menemukannya. Jadi, mari kita ubah narasi ketakutan keterbatasan menjadi narasi harapan dan kemungkinan. Setiap anak dengan disleksia, disgrafia, atau diskalkulia membawa potensi yang tak terbatas. Tugas kita bersama, sebagai keluarga, pendidik, dan masyarakat, adalah untuk menyediakan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari yang hangat, agar potensi itu dapat tumbuh dan mekar dengan indah. Dengan pemahaman, kesabaran, dukungan yang tak tergoyahkan, dan strategi yang tepat, tidak ada batas untuk apa yang bisa mereka capai. Masa depan mereka cerah, penuh dengan peluang yang menunggu untuk diraih. Mari kita bantu mereka terbang melampaui batas.